Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video. Bacang tentu kita tahu tentangnya. 1. Bacang atau Mangifera foetida lour adalah sejenis pohon buah yang masih sekerabat dengan mangga. 2. Orang sering menyebut buahnya sebagai A. Bacang, B. Ambacang, C. Embacang, D. Mangga bacang. 3. Di berbagai tempat juga dikenal dengan aneka nama seperti A. Limus, B. Pakel, C. Asam hambawang di Banjar, Kalimantan, D. Macang atau macang di orang Melayu di Sumatera bagian timur dan Malaysia, E. Macang atau macae atau mamut di Thailand, F. Lamot di Myanmar, G. Dalam bahasa Inggris disebut bahang atau horse mango. 4. Pohon asam hambawang berukuran besar dengan batang yang lurus. Pertumbuhan pohon asam hambawang dapat mencapai ketinggian 30–35 meter. Pohon asam hambawang memerlukan waktu 6–8 tahun dari penanaman sampai panen pertama. 5. Kulit kayunya coklat sampai coklat kelabu tua, memecah beralur dangkal. Bila dilukai pada semua bagian tanaman, maka mengeluarkan getah bening kelabu keputihan yang lama-lama menjadi kemerahan dan menghitam. Getah ini tajam, gatal dan dapat melukai kulit terutama selaput lendir. Lalu asam hambawang ini tidak memiliki banir atau akar papan. Daun asam hambawang agak kaku dan serupa kulit. Daunnya juga bertangkai panjang kaku 1,5–8 cm dan lembar daun kurang lebih berbentuk jorong memanjang. Daunnya juga gundul dan hijau tua. 6. Perbungaan dalam malai agak di ujung, tegak bercabang-cabang seperti piramida, dan 10–40 cm panjangnya. Merah tua sampai merah tembaga dan berbau harum. Bunga lebat kecil-kecil dan berbilangan. Lalu kelopaknya 4–5 mm. Lalu kemudian daging buah asam hambawang jika masak berwarna kuning jingga pucat sampai kuning. Berserat, asam manis rasanya dan banyak mengandung sari buah. Harum menyengat agak seperti terpentin. 7. Asam hambawang diperbanyak dengan bijinya. Jenis ini dapat pula menggunakan batang bawah untuk memperbanyak tanaman mangga. Musim berbunga asam hambawang pada bulan Mei sampai Juni. Dan buah asam hambawang masak pada September sampai November. 8. Asam hambawang terutama ditanam untuk buahnya yang biasa dimakan dalam keadaan segar jika masak. Wangi asam hambawang yang khas menjadikan buah ini digemari sebagai campuran minuman atau es. Meski masih kalah kualitas jika dibandingkan dengan buah kueni atau Mangifera odorata. Lalu kemudian getah asam hambawang yang gatal juga terdapat pada buahnya. Akan tetapi jika masak maka getah ini terbatas berada hanya pada kulitnya. Dengan demikian buah bacang perlu dikupas agak tebal, supaya getah itu tidak melukai mulut dan bibir dan menyebabkan bengkak-bengkak dan rasa terbakar. Lalu juga getah asam hambawang hendaknya dicuci dahulu, baru bisa dimanfaatkan sebagai rujak. Buah asam hambawang yang muda biasanya direndam dalam air garam, sesudah dikupas dan dipotong-potong, agar dapat dijadikan rujak atau asinan. Di Kalimantan Timur asam hambawang juga kerap digunakan sebagai asam dalam membuat sambal. Lalu kemudian kayu asam hambawang tidak begitu baik kualitasnya, namun kadang-kadang dimanfaatkan dalam konstruksi ringan di dalam rumah. Lalu kemudian juga daun asam hambawang dapat digunakan sebagai penurun demam, dan bijinya untuk mengobati penyakit jamur, dan kudis dan eksem. Getah asam hambawang bisa untuk memperdalam gambar tato tradisional. 9. Berbeda dengan mangga, maka asam hambawang belum mengalami proses seleksi yang jauh, sehingga lebih beragam dan kurang memiliki sifat-sifat yang disukai orang. Asam hambawang ditemukan tumbuh liar di hutan-hutan di A. Semenanjung Malaya, B. Sumatera, C. Kalimantan atau Borneo. Sejak dahulu, pohon ini telah dibudidayakan secara luas di wilayah tersebut yang lalu menyebar pula ke daerah-daerah sekitarnya, seperti ke wilayah Indochina dan Tenasserim Selatan di Burma dan ke Filipina.
Di Jawa jenis ini juga telah ditanam lama dan bahkan sebagiannya telah meliar pula. 10. Dalam 100 gram asam hambawang yang sudah matang mengandung A. Kalori 98 gram, B. Protein 1,4%, C. Lemaknya cukup sedikit yakni 0,2%, D. Air yang terkandung juga cukup banyak yakni 72,5%. Lalu bagi orang yang ingin langsing atau kurus katanya bisa menjadikan asam hambawang sebagai menu dietnya. 11. Asam hambawang berkerabat dekat dan kadang-kadang dikelirukan dengan buah kuweni, yang belakangan ini memiliki tekstur dan keharuman yang lebih lembut, sehingga banyak disukai orang. 12. Di Kalimantan juga dikenal kerabat dekatnya yang disebut asam payang atau Mangifera pajang. Jenis endemik Kalimantan ini berbuah lebih besar, berkulit lebih tebal, manis asam dan baunya tidak begitu menyengat. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.